Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, setiap manusia di dunia ini pasti pernah melakukan dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Namun, semua orang tanpa terkecuali butuh ampunan Allah. Hanya orang-orang yang diampuninya saja yang akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, beristighfar adalah kunci dari permohonan ampun atas setiap khilafan yang telah diperbuat. Memang betul, nyatanya bahwa istighfar terasa seperti ucapan yang ringan, pendek, dan mudah diucapkan. Namun, tahukah Anda bahwa pengertian istighfar dalam Islam mengandung kedalaman arti yang sedemikian besar? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut ini. Istighfar secara harifah berarti meminta ampunan. Seseorang yang beristighfar tentu mengharapkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan mengampuni kesalahannya agar tak terlihat oleh siapapun, tidak berbekas seakan ia tidak pernah berbuat dosa. Saat seseorang beristighfar, tentunya tidak hanya berkisar pada ucapan di lisan saja. Lebih dari itu, istighfar adalah suatu penyesalan atas kesalahan di masa lalu dan tekad kuat dilandasi tawakal kepada Allah untuk menjadi lebih baik di masa mendatang dengan kesungguhan untuk merealisasikan takwa dengan sebenarnya. Karena itulah, istighfar senantiasa memberikan keajaiban dalam kehidupan bagi siapapun yang mengamalkannya. Istighfar kasarnya ibarat alat pembersih dosa. Dengan membiasakan diri untuk beristighfar, maka setiap dosa yang kita perbuat, baik itu sedikit maupun besar, dosa itu dapat segera terhapus sebelum terlanjur menumpuk dalam hati, yang akhirnya kita merasa enggan dan sudah tidak memikirkan hal itu karena sudah terlalu terlena akan dunia, sehingga menjadi noda yang sulit hilang yang akan senantiasa terbawa kemanapun kita pergi seumur hidup. Setiap manusia selain Rasulullah SAW pasti banyak melakukan dosa. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk banyak memohon ampunan atau beristighfar kepadanya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, "Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam, sedangkan aku adalah sang pengampun dosa. Maka mintalah ampunan atau beristighfarlah kepadaku, niscaya aku ampuni kalian." Istighfar memadamkan dosa, sedangkan dosa adalah penghambat kesuksesan yang utama. Jika dosa adalah penghambat kesuksesan, sebaiknya istighfar adalah penyebab keberhasilan atau keberuntungan di dunia dan di akhirat. Perlu diingat, seseorang yang beristighfar dengan tulus, dia harus meninggalkan kebid'ahan. Karena bid'ah adalah penghalang taubat, sedangkan istighfar dan taubat adalah dua sisi yang tidak terpisahkan. Maka dari itu, bersungguh-sungguhlah dalam berbuat kebenaran. Setiap dosa menyebabkan kotornya hati. Pembersih kekotoran itu adalah istighfar. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin jika berdosa akan ditandai titik hitam pada hatinya. Jika ia bertaubat, mencabut kemaksiatannya dan beristighfar, maka hatinya akan mengkilap. Namun, jika ia menambah dosanya, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menguasai hatinya. Itulah araan atau bintik hitam yang menguasai atau menutup hati yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka perbuat telah menutup hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14 dan hadis riwayat Ahmad. Hati adalah segalanya dalam diri seseorang. Jika baik hatinya, maka anggota tubuh yang lain akan baik. Ingatlah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah wahai sahabat muslim, bahwa segumpal daging itu adalah hati. Karena itu, menjernihkan hati adalah suatu manfaat yang sangat besar. Manfaat tersebut bisa dicapai dengan istighfar. Sebaliknya, hati yang kotor dengan dosa akan sulit menerima nasihat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sesuai yang hak akan dinilai batil, dan yang batil akan dinilai hak. Kejernihan dan keselamatan hati adalah penentu kesuksesan saat bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Sobat Muslim, setelah kita mengetahui pengertian dan juga makna dari mengucap istighfar, kita juga harus mengetahui bagaimana hukum membaca istighfar. Hukum membaca istighfar bisa wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang telah disyariatkan dalam Islam. Istighfar wajib diucapkan saat seseorang menyadari bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa. Tentunya ucapan ini harus seseorang yang beristighfar, maka hendaknya tidak hanya sekedar mengucapkannya. Ia juga harus menghayati makna yang diikuti dengan komitmen untuk bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar bisa berpengaruh langsung kepada sikap dan perilaku kesehariannya. Kemudian, istighfar sunnah diucapkan dengan alasan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Sebagaimana dikisahkan bahwa Rasulullah saja beristighfar minimal 70 kali sehari. Di riwayat lain disebutkan, Rasulullah beristighfar 100 kali per hari, padahal beliau maksum atau sudah dijamin Allah bersih dari dosa. Bagaimana kita yang setiap hari melakukan dosa? Tentunya harus lebih banyak beristighfar. Pengertian istighfar dalam Islam juga bersifat makruh ketika diucapkan tanpa ada sanad dan Rasulullah tidak menganjurkannya. Seperti beristighfar saat berjalan di belakang jenazah ketika mengantarkannya ke liang lahat. Justru yang dianjurkan adalah beristighfar bagi mayit ketika sholat jenazah dan setelah pemakamannya. Istighfar juga bisa menjadi haram jika dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebagaimana tertera dalam Quran Surah At-Taubah ayat 113 yang melarang seorang mukmin beristighfar atau memohonkan ampun untuk saudaranya yang kafir, walaupun orang tersebut merupakan kerabat terdekat. Nah, Sobat Muslim, demikian anjuran membaca istighfar yang perlu diketahui. Sebagaimana hamba Allah yang penuh dosa, hendaknya kita senantiasa mengucapkan istighfar setiap kali melakukan kesalahan, karena hanya Dia lazat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.